Halo, assalamualaikum. Kita sudah sampai di kecamatan. Nah, kecamatan buat ini Bu Sekretaris dan bendaharanya. Ini dari Ketua Sekretaris Desa untuk Koperasi Merah Putih. Kita kumpul di kecamatan. Nah, ini kita sudah masuk ya semuanya. Oke, seperti itu sudah masuk. DSH selaku notaris yang memfasilitasi akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Jepon. Bapak Ibu seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Jepon yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Pendopo Kecamatan Jepon. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Jepon, bahwa sesuai undangannya bahwa pada pagi hari ini akan dilakukan penandatanganan berkas akta pendirian guna pengurusan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Jepon. Nanti Bapak Ibu sesuai undangannya nggih. Kemudian akan ada beberapa yang akan diinformasikan, mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pembangunan nanti. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kasih Pembangunan kepada Bapak Suwito, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Elizabeth Estiningsih dari perwakilan notaris Kecamatan Jepon. Yang saya hormati rekan-rekan pendamping desa. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir, yang sebagai pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kecamatan Jepon. Puji syukur alhamdulillah madasal kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua bisa hadir untuk mengikuti penandatanganan akte notaris dari Bu Elizabeth Estiningsih. Selawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya sampai hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kerawaannya. Yang kedua, saya mohonkan izin Bu Camat tidak bisa hadir di hadapan jenazah semua karena ada acara. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini ada 4 acara. Jadi dibagi, Bu Camat di Kemiri, Pak Sekcam di Blora, masih ada 2 kasihan lagi yang mewakili. Karena sekarang non sewu Bu Esti, sekarang banget sekali banyak undangan yang mendadak semua Bu. Sehari rapat, nanti malamnya datang lagi undangan, sehingga kita sampai kadang bingung Bu, personilnya terbatas. Untuk yang datangnya aja kita kadang sampai ada yang nggak datang Bu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Bu Estiningsih masalah usaha. Usaha kemarin waktu sosialisasi sudah kita sampaikan kalau bisa ada 7 gerai itu didaftarkan semua. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau panjenengan nanti mau memperluas bidang usaha, itu sudah terdaftar semua di akta notaris. Tidak perlu untuk, karena apa? Kalau nanti panjenengan usahanya itu tidak terdaftar di akta notaris, panjenengan nanti akan membuat lagi Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin secara lebih panjang lebar akan disampaikan Bu Elizabeth seperti apa nanti panjenengan akan tetap sesuai dengan berita acara yang dikirim atau mau merubah. Monggo nanti nyuntulung Bu Esti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Dengan tujuan tadi saya sampaikan, kalau memang panjenengan itu sudah terdaftar semua di akte notaris, panjenengan nanti mau mengembangkan usaha pun sudah ada di situ, Bapak Ibu.
Jadi tidak perlu lagi mengurus untuk akte notarisnya. Saya kira itu aja pembuka dari saya. Sekali lagi matur nuwun atas kerawuhannya. Semoga, mohon maaf, koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dibentuk ini bisa ke depan bisa betul-betul berjalan. Amin. Harapan Bapak Presiden kita. Amin. Bisa sebagai penopang perekonomian masyarakat desa masing-masing. Amin. Terima kasih, itu pembuka dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beralamin. Dan kita pandatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah. Ini kayaknya sudah mulai panas, Pak. Kemarin hujan, nah ini kayaknya sudah mulai panas. Salawat dan salam kita selalu kita haturkan kepada Tuhan. Yang gerai kantor koperasi apa ya? Nah, di besar kita yang kita tunggu Ya, saatnya kantor di koperasi. nanti. Seperti yang sudah disampaikan. Kan ini kan yang ini kan diperlukan untuk usaha kan satu dua tiga empat lima tujuh kan. Mana Ini yang gerai karena kantor mungkin koperasi. baru pertama kali buat kita semua ya, bahwa yang diharapkan untuk kalau dirubah masa berarti depan kita yang ngetik lebih rubah ya? cerah untuk Indonesia Bapak kan dibilang kalau mau dirubah. adalah pembentukan koperasi. Diharapkan adalah koperasi yang sungguh-sungguh, yang bisa bermanfaat Amin. untuk masyarakat lebih luas. Amin. Makanya kenapa pemerintah pusat dalam hari ini Pak Presiden menghendaki adanya koperasi merah putih yang dimiliki oleh masing-masing desa. Nah, di sini kemarin ditulis, saya lihat di berita acara telah ditulis menyetujui usaha koperasi, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 5. Seperti contohnya mungkin usaha yang pertama akan dilakukan adalah perdagangan atau gerai sembako, kemudian pupuk produk agrokimia dan unit simpan pinjam. Nah, umumnya di unit simpan pinjam ini kami yang biasa membuat koperasi, alhamdulillah saya ditunjuk oleh dinas koperasi untuk membuat di sekecamatan Jepon. Jadi kami notaris yang sudah punya izin membuat akte koperasi itu ada 16 kalau nggak salah. Nah, semua kebagian masing-masing tiap-tiap kecamatan, semua kebagian, alhamdulillah. Nah, di sini saya sampaikan karena sudah online, nah nantinya koperasi ini pun juga akan sistem elektronik semua ya, semua akan dibangun. Nah, di sini untuk koperasi ini biasanya ada usaha utama. Nah, itu yang biasanya kami tulisnya di sini adalah yang paling atas sendiri, misalnya dari masing-masing desa kan berbeda. Seperti di sini tertulis perdagangan atau gerai sembako. Ini dari koperasi putih Palon, merah putih Palon, ya. Nah, tertulis perdagangan atau gerai sembako. Nah, ini kami masukkan di usaha utama karena usahanya ada 3 macam: usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Jadi karena koperasi usaha tambahannya semua kita masukkan di kita masukkan semua simpan pinjam. Itu bukan yang utama di dalam merah putih. Memang ada koperasi yang utama bentuk simpan pinjam, tetapi di sini untuk merah putih adalah usaha tambahan. Kemudian usaha utama seperti contohnya Palon, ini kami masukkan perdagangan atau gerai sembako. Kemudian yang lain-lainnya ini kami masukkan usaha pendukung. Nah, ada beberapa yang banyak sekali di sini yang kita masukkan. Contohnya adalah perdagangan eceran berbagai barang yang utamanya makanan, minuman, dan sebagainya ya. Kemudian perdagangan eceran barang obat farmasi, perdagangan eceran barang obat
yang bukan manusia, kemudian perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia dan yang bukan untuk manusia, misalnya contohnya hewan. Nah, kemudian termasuk perdagangan eceran kosmetik untuk manusia dan yang bukan untuk manusia, termasuk eceran alat laboratorium, kemudian eceran tradisional yang untuk hewan, termasuk ada eceran kosmetik untuk hewan juga berkosmetik ya. Kemudian ada eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, kosmetik, itu jadi satu. Nah, kemudian perdagangan eceran mesin kantor, penyewaan sewa kendaraan juga bisa dimasukkan di dalam koperasi. Kemudian aktivitas cold storage, nah ini juga bisa untuk perkembangan nantinya. Jasa transportasi, kemudian angkutan multimoda, dan perdagangan besar pupuk dan pupuk agrokimia, ini masuk. Nah, monggo Bapak-Bapak, jadi kami mesti menyamakan akte yang kita buat itu sesuai dengan berita acara yang sudah disepakati oleh desa. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang, kami mau minta tolong ke kelurahan atau ke desa yang membuat berita acara ini ya, dari kelurahan ya. Nah, ini untuk melengkapi, merevisi. Ngaten, ya. Tapi yang utama tadi adalah yang disebutkan paling atas. Sementara kata dari saya rasa cukup. Kami ada 6 tugas sehingga nanti kalau apa simpan pinjaman tiga yang Pak Asmo adalah ketua sekretaris bendahara. Nah, apabila ada yang nanti jangan lupa untuk menyebutkan nomor telepon Y. Jadi kalau ada kurang-kurangnya kami bisa hubungi. Kemudian juga apabila ada yang belum rawuh, misalnya ada Pak Lurah atau bendaharanya, itu bisa nanti nyusul di kantor kami Jalan Nusantara 18 di depan Alvin, swalayan Alvin Blora, masuknya Kelurahan Jetis, jalan ke arah Puskesmas depan BTN. Saya rasa itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon apabila ada pertanyaan nggak apa-apa bisa langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Esti, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jadi maksudnya yang dimaksud oleh Bu Elizabeth Esti Ningsih itu tadi begini ya, dalam berita acara pendirian pembentukan koperasi desa kemarin kan telah disebutkan unit usahanya. Namun beberapa hanya menyebutkan unit usaha kayak yang contoh tadi mana Bu? 4 tadi. Palon itu unit usahanya Palong itu unit usahanya perdagangan atau gerai sembako, pupuk, dan unit simpan pinjam. Namun pada sistemnya untuk pengurusan badan hukum ini ternyata itu unit usaha itu ada ada usaha utama, ada usaha pendukung, dan ada usaha tambahan. Yang dimasukkan di atas ini nanti akan dimasukkan di usaha utama. Usaha utama itu 1 atau bisa 3 Ibu? 1, ngoten nggih. Terus kalau ya nanti panjenengan kan pada saat menghadap timnya dari Ibu Notaris kan akan diparingke draft akta notaris yang draft akta pendirian yang telah disusun oleh timnya notaris nanti bisa dibaca. Misalnya kalau memang panjenengan menghendaki unit usahanya sebanyak yang disampaikan ini, karena unit usaha yang tersampaikan ini unit usaha yang ada dalam sistemnya Koperasi Desa Putih, ngoten nggih Ibu. Nah, kalau jenengan menghendaki semua unit usaha dimasukkan di akta pendirian, berarti berita acara pembentukan koperasi desa, berita acara pendirian kemarin itu unit usahanya juga disesuaikan, ngoten. Kalau tidak menghendaki atau misalnya saya hanya menghendaki sesuai dengan kesepakatan Musdes kemarin, berarti yang draftnya ini yang akan mengikuti berita acara pendirian koperasi kemarin, ngoten Bapak Ibu. Gimana Bapak? Pertanyaannya begini ya. Untuk kepengurusan
Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Sudarman dari Koperasi Merah Putih Desa Tulirejo. Yang saya tanyakan, untuk kepengurusan Koperasi Merah Putih ini berlaku berapa tahun untuk satu periode? 5 tahun. Jagani nanti kalau ketua mengundurkan diri itu ada gantinya atau menunggu satu periode, lamanya berapa? Terus untuk yang kedua, Bapak Ibu pengurus semua ini kan masalah perkoperasian kurang begitu memahami. Nah, apakah nanti ada diklat atau pembinaan tentang koperasi Merah Putih di Indonesia ini? Terima kasih. Kemarin pada saat musyawarah desa itu ada yang telah dibahas dan disepakati juga bahwa kepengurusan atau masa jabatan itu kalau dalam undang-undang koperasi 5 tahun, cuman rata-rata 3 tahun, dan di akta notaris ini disebutkan 3 tahun, Bapak. Kalau terkait bintek peningkatan kapasitas mungkin nanti akan dibahas selanjutnya nanti Bapak. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi nanti pada saat menghadap ke tim notaris bisa sekalian dikoreksi kalau mungkin ada mungkin penulisan yang kurang tepat atau mungkin redaksional yang kurang tepat, nggih kersane saged jadi bahan koreksinya tim notaris ngaten Bapak Ibu. Berarti kepengurusan kita ini yang pertama mulai Mei 2025 sampai Juni 2028 gitu ya. 3 tahun yang akan datang gitu ya Bu Eli ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ini akan saya bacakan sekilas, sehingga panjenengan semua perso apa yang ditapak asmoni. Nggak apa-apa ya, saya bacain supaya perso semua ya. Sehingga, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat, kebetulan yang contoh ada di saya adalah Merah Putih Palon. Akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih Palon, Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Pada hari ini hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 menghadap kepada saya Elizabeth Estinengse dan seterusnya Tuan Satria Nandia Putra dan seterusnya sesuai KTP, Nyonya Irza Datul Aziza sesuai dengan KTP, Nona Laili Mutaharo sesuai dengan KTP. Menurut keterangan mereka masing-masing adalah sebagai ketua, sekretaris dan bendahara Koperasi Desa Merah Putih Palon, selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam berita acara rapat pendirian koperasi yang dibuat tanggal 10 Mei 2025 yang dihadiri oleh 9 orang pendiri, yaitu Tuan Satria, Nyonya Irza, Nona Laili, Tuan Aziz, Tuan Muhammad Muknisal, Tuan Darsono, Nyonya Sri Purwati, Tuan Warno, dan Tuan Setiono, dan seterusnya sebagai para pendiri. Berita acara rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih tersebut yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. Para pendengar telah saya notaris kenal. Telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan anggaran dasar yang termuat di dalam akte pendirian selanjutnya cukup disingkat dengan anggaran dasar sebagai berikut. Bab 1 pendirian, nama dan tempat kedudukan. Pasal 1. Koperasi ini bernama Koperasi Desa Merah Putih Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dan untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut koperasi. Koperasi ini berkedudukan di desa atau kelurahan Palon, Kecamatan Jepon. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten Blora. Jadi Kabupaten Blora, koperasi dapat mendirikan serta membuat tempat pelayanan di Kabupaten Blora. Jangka waktu berdiri. Pasal 2, koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pasal 3, maksud dan tujuan adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota. Untuk mencapai dan maksud tujuan tersebut
koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Selain modal koperasi sebagaimana yang tersebut di atas, koperasi dapat pula melakukan penggunaan modal yang berasal dari modal penyertaan. Bab 3 keanggotaan. Pasal 1. Anggota koperasi terdiri dari anggota dan anggota luar biasa. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: warga negara Indonesia, cakap melakukan tindakan hukum dan bertempat tinggal berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan koperasi dan telah melunasi simpanan pokok. Kemudian anggota berakhir apabila anggota bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri dan diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi. Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf B, maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam rapat anggota. Rapat anggota yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pembelian dan pemberhentian anggota. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam anggaran rumah tangga. Kewajiban dan hak anggota pasal 6. Setiap anggota mempunyai kewajiban menghadiri rapat anggota, turut mengawasi mengelola organisasi dan usaha koperasi, melunasi simpanan pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga, membayar simpanan wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga, dan memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh koperasi. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh koperasi, membela diri dalam rapat anggota apabila diberhentikan sementara oleh pengurus, mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian koperasi apabila koperasi membubarkan diri dan dibubarkan oleh pemerintah setelah memenuhi kewajiban kepada koperasi untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Anggota luar biasa. Anggota luar biasa koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan menuju Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan undang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan anggota luar biasa. 1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak memperoleh pelayanan koperasi, menghadiri dan berbicara di dalam rapat anggota, mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan rapat anggota. Bab 4 perangkat organisasi koperasi. Pasal 9. Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota terdiri dari rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota koperasi berwenang menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi, memilih, mengangkat dan memerintahkan pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian sisa hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran koperasi. Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat anggota secara fisik dengan ketentuan semua anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat anggota. Penyelenggaraan rapat anggota. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan pengurus. Undangan yang paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat acara, tata cara dan bahan rapat
yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat anggota. Dalam hal keputusan tidak menyelenggarakan rapat anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 dari jumlah seluruh anggota dapat menyelenggarakan rapat anggota yang akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Forum dan pengambilan keputusan pasal 12. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak, yaitu disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam hal pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai 1 hak suara. Rapat anggota yang sah jika dihadiri lebih dari setengah dari jumlah anggota koperasi yang terdaftar dalam jumlah buku daftar anggota koperasi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Apabila forum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 hari sebelum rapat anggota kedua dilaksanakan. Rapat anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan rapat anggota pertama. Rapat anggota kedua dapat dilaksanakan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota apabila dihadiri paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Rapat anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam anggaran rumah tangga. Rapat anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan yang harus dihadiri oleh peserta yang status sebagai anggota koperasi serta tidak boleh dibangkitkan. Ketentuan mengenai rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Rapat anggota tahunan pasal 13. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 tahun sekali, yang selanjutnya disebut rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Rapat anggota tahunan membahas dan mengesahkan laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang dicapai. Laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam 1 tahun buku dan pembagian sisa hasil usaha. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Rapat anggota luar biasa pasal 14. Rapat anggota luar biasa diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera dan yang pemenangnya ada dalam rapat anggota. Rapat anggota luar biasa membahas dan mengesahkan antara lain menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan khusus, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepahititan dan pembubaran koperasi, menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset, menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset, atau menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam koperasi sekunder atau badan hukum yang dibentuk oleh koperasi. Keterangan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan rapat anggota luar biasa diatur dalam aturan rumah tangga. Pengurus dan persyaratan pengurus. Pengurus koperasi dipilih dan oleh anggota dalam rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus bagi berikut: mempunyai pengetahuan tentang koperasi, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Setelah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat melalui uji kelayakan dalam hal koperasi dengan klarifikasi usaha koperasi atau KUK 3 dan klarifikasi untuk usaha koperasi KUK 4 sesuai ketentuan peraturan undangan, mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan dan menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 tahun kecuali pada saat pendirian koperasi, tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, tidak mempunyai hubungan keluarga darah dan hubungan keluarga
pelatihan pengurus pasal 16. Jumlah pengurus paling sedikit 3 orang anggota dalam hal jumlah yang hadir sesuai dengan jumlah rapat anggota terdiri seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam hal diangkat lebih dari seorang ketua, sekretaris, bendahara akan ditetapkan sebagai ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Susunan pengurus koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan kebutuhan koperasi dan usaha koperasi. Anggota pengurus yang diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus. Pengurus dipilih dalam masa jabatan 3 tahun. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode masa bakti pada jabatan yang sama. Sebelum pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan rapat anggota. Tata cara pemilihan mengangkat pemerintahan dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Kewenangan pengurus pasal 17, pengurus mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan serta bertanggung jawab terhadap jalannya koperasi baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk disediakan membeli, menjual, mengangkutkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan koperasi, meminjam atau memindahkan uang atas nama koperasi, penanam kekayaan koperasi dan hal lain, bertindak sebagai penjamin atau suatu pihak lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat anggota. Ketentuan lebih lanjut tentang hak kewajiban yang membagian tugas dan kayak obat-obatan ini kan jadi teraing kayak palem, kalau kan dijelasin kan dia kayak manusia, ini kan cuma obat-obatan, tapi tinggal aku dulu dia minta dijabarkan apa enggak. Kalau yang palem tadi kan dijabarkan, obat-obatannya non manusia ada tadi yang dibaca. Yang kita yang agak bingung dari obat-obatan sama kantor koperasi, kita jual di kantor koperasi. Kita kan gitu ya. Tidak punya hubungan keluarga, saudara, dan keluarga semenjak sampai derajat ke-1 dipanggil dengan pengawas yang lain. Jumlah pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan anggota adalah seorang ketua dan 2 orang anggota. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Anggota pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali dalam masa jabatan 2 tahun periode masa bakti. Pengawas dicatat dalam daftar pengawas. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, pengawas wajib mengucapkan sumpah dan janji di hadapan rapat anggota. Tata cara pemilihan pengawas dan pemerintahan serta sumpah dan janji pengawas ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Pasal 19, ketentuan lain tentang pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Bab 5 tentang sisa hasil usaha, cara pembagian. Pasal 2. Rapat anggota menetapkan sisa hasil usaha yang digunakan untuk dana cadangan anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya, dana pendidikan perkoperasian, insentif bagi pengurus, pengawas, dan pengelola, penggunaan lain yang diterapkan dalam rapat anggota. Besarnya prosentase pembagian hasil usaha sebagian dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam anggaran rumah tangga. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha serta diatur dalam anggaran rumah tangga. Defisit hasil usaha pasal 22. Dalam hal terdapat kerugian usaha, koperasi dapat menggunakan dana cadangan. Penggunaan dana cadangan sebagian dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan rapat anggota. Dalam hal dana cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun berikutnya. Pengelolaan organisasi dan usaha pasal 23. Pengelolaan organisasi usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab pengurus. Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola harus memberi ketentuan tidak punya hubungan keluarga, saudara, dan teman, mengangkat pengelolaan oleh pengurus dalam rapat anggota musyawarah desa untuk jumlah pengelola paling sedikit 2 orang untuk masing-masing bidang usaha. Persyaratan tugas, kewajiban, hak pengangkatan, pemerintahan, pengelolaan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus. Perubahan anggaran dasar penggabungan dan peleburan.
waktu berdirinya telah berakhir. Rapat anggota sebagai dimaksud dalam ayat 1 didengar untuk membubarkan untuk dihadiri oleh paling tidak 3/4 dari jumlah anggota yang hadir atau paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Usai usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota oleh anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 dari jumlah anggota. Sesudah pembubaran koperasi dilakukan oleh rapat anggota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut oleh anggaran rumah tangga. Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, anggota hanya tanggung sebagai simpanan pokok, para wajib dan modal penyertaan yang dimiliki oleh koperasi. Sanksi pasal 26 apabila pengurus, pengawas dan anggota dan pengelola melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh rapat anggota. Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam anggaran rumah tangga. Ketentuan penutup koperasi dapat melaksanakan penyusunan anggaran rumah tangga selambat-lambatnya 1 tahun setelah koperasi berdiri. Koperasi wajib melengkapi peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar koperasi dan tidak menetapkan di dalam anggaran dasar koperasi. Nah, ini semua cukup saya rasa urus koperasi dengan hak substitusi diberi kuasa untuk memohon pengesahan dan anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang. Jadi panjenengan semua telah mendapat kuasa dari para pendiri. Demikian akte ini saksinya dari staf saya. Saya rasa panjenengan semua mungkin sudah banyak mengenal koperasi lagi. Poinnya sama. Dan usaha itu bisa dibentuk kepengurusan atau pengelolaan sendiri. Kata sementara yang jadi Bapak Ibu, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Notaris Elizabeth Estiningsih. Sekarang langsung mawon untuk menandatanganan berkas akta pendirian. Jadi sekarang penandatangan ini di meja yang telah disediakan Ketua Sekretaris Bendahara nanti dengan timnya Bu Elizabeth ngoten nggih. Dados tiga kata jadi yang duduk saat ini 3 langsung satu desa pengurus koperasi desa Merah Putih, satu desa langsung satu baris 3 ngoten nggih. Dipanggil mawar enggak? Nah, makanya itu tadi mau tanya. Maaf, Nah, maaf Bapak Ibu langsung aja. Tanya tadi. Untuk yang kita tanda tangani ini, apakah nanti udah. yang kita tangani ini kita punya mungkin satu dari ini kecamatan, satu ke kita untuk mungkin kita pelajari apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, kita kan nggak tahu. Kalau yang kita tanda tangani disebutkan yang panjang itu tadi ya, apakah kita nanti punya filenya ya? Pasti punya. Harus ya. Jadi semua koperasi panjenengan dapat, bapak-bapak ibu-ibu, panjenengan semua dapat. Kami buatkan salinan dan turunan. Satu dari dinas ada satu. Kemudian panjenengan bisa fotokopi. Nah, yang aslinya panjenengan simpan aja. Jadi untuk rapat ore-orean, karena habis ini tugas panjenengan adalah membuat anggaran rumah tangga. Itu. Jadi isinya apa ada di dalam anggaran dasar tadi, apa-apa yang perlu. Maaf Bu, saya juga tadi menggarisbawahi Bapak tadi, kita ini masih awam tentang koperasi. Mungkin kedepannya apakah ada semacam pelatihan biar kita Ini tahu bukan di sini, nanyanya yang bukan di penunjuk sini. pelaksananya seperti itu. nanti nanyanya di sini. Langsung saya jawab ya Bapak terkait dengan bistek ya istilahnya. Sampai sekarang memang belum ada regulasi ya atau dari kabupaten untuk menyampaikan itu. Tapi saya yakin bahwa namanya aja kita dibentuk baru ya. Apalagi kemarin saat sosialisasi juga kita sampaikan, insya Allah tetap ada nanti pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Jadi sementara jawaban saya seperti itu karena belum ada surat yang turun ke kecamatan untuk tersebut Bapak. Bisa diterima Pak? Iya, bisa Pak. Iya. Ini Pak Guru berarti ada tambahan Bapak?
Assalamualaikum Bu Elizabeth, kami dari Koperasi Merah Putih Desa Balong mau ditanyakan. Kebetulan kan tadi yang dibekukan itu beberapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah itu kalau misalnya kita sudah tanda tangan kan tidak bisa revisi. Nah bila mana kita mau revisi, apakah kita tidak perlu tanda tangan atau menyusul atau gimana Bu? Terima kasih. Jadi sengaja itu kita tulis banyak. Revisi itu banyak Pak. Namanya kalau kami yang sudah kami keluarkan nanti namanya revisi di akta notaris itu namanya renvoi. Nah nanti bisa dicoret mana-mana yang disetujui dan mana-mana yang tidak. Atau panjenengan mau nambah pun juga bisa. Yang ada dalam angan-angan misalnya kayaknya dalam waktu dekat kita mau buat ini deh. Ya itu semua nanti ada di dalam KBRI-nya di sistem Kemenkumham itu ada. Berarti nanti ketika saya coret tidak apa-apa Ibu ya? Misalnya saya tambahkan. Pakai pensil. Oke, siap. Terima kasih Bu ya. Jadi ini petugas kami itu akan membantu mana ada yang iya dan mana ada yang tidak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya nambah sedikit ya Bapak Ibu, seperti sosialisasi kemarin kita menyarankan kalau bisa dari 7 gerai itu didaftarkan semua kalau memang di akta notaris itu ada. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tadi saya sampaikan di awal, kalau panjenengan nanti sudah berkembang bisa untuk menambah usaha itu sudah terdaftar semua di notaris. Ya, itu. Mungkin ada yang lain sebelum dimulai? Pak, saya tadi belum berkenalkan, nama saya Joko Sulistiano dari Koperasi Merah Putih Desa Semampir, Pak. Ya, tadi yang disampaikan Pak Vito, terima kasih. Apa? Sampaikan saya lupa. Terkait dengan gerai kalau didaftarkan 1 dengan 7 semua didaftarkan, apakah ada umpama dari ke-7 gerai itu tidak berjalan lancar, ya semoga lancar, umpama yang berjalan 1, apakah dari ke-7 itu nanti berpengaruh pada perizinan itu tentang umpamanya perpajakan apa ya yang menimbulkan biaya dari koperasi yang bersangkutan gitu. Antara 1 dengan 7 apa ada perbedaan? Kalau saya dari jawab nggak apa-apa Pak? itu tidak Saya jawab Pak. Semuanya seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Joko J. Kalau sudah terdaftar di akta notaris Pak, itu jalan atau tidak, tapi sudah terdaftar kan tidak jadi masalah. Tapi kalau panjenengan cuma mendaftarkan 1, 2, kebetulan usaha panjenengan mau menambah lagi kok tidak terdaftar kan justru malah nanti ngurus di akta notaris lagi, itu maksud saya. Sudah paham ya Bapak Ibu kan? Paham. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Monggo, oke? Sudah? Bisa dimulai ya? Bisa. Oke, monggo Ibu. Tanda tangannya itu halaman di Pak Bu. Jadi nanti dimulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Di setiap halaman ketua, sekretaris, bendahara seperti itu. Nanti di halaman yang paling belakang nanti di halaman ini ketua, sekretaris, dan bendahara yang ketuanya itu yang sebagian itu dimetrik dan di bawahnya dikasih nama terang. Kemudian ini nanti ada cap jempol. Cap jempol nanti itu kanan kiri dimulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian di bawahnya itu diberi nama terang. Siap. Tak semuanya dulu ya. Marah nggak boleh? Enggak apa-apa. Kebesaran guys. Yang nanti di bagian kiri, sebenarnya nanti itu tanda. Kemepetan orangnya nggak ketok, ngorek cair nggak ketok lo. Oh cair nggak ketok? Oh iya nggak ketok orangnya. Oh iya. Cairan nggak ketok. Tapi kalau cair nggak ketok. Iya. Ketok tangannya. Iya. Ketok tangannya orangnya cair
cairan. Oh iya dong, harus. Tahu nggak artinya tanda tangan ini apa? Tujuan. Bukan, enggak, tanda tangan ini bahwa kita sudah membaca. Cenak-cenak dibaca. Nah tadi kalau Bu Elizabeth nggak baca lama, tak baca dulu ya aku. Nah ini satu. Iya, itu tanda tangan semua itu aja. Baru cap. Ini berarti tak nama aja ya dulu ya. Lalu bendahara. Sekretaris dulu. Sekretaris dulu. Berarti masih dipegangin. Nggak cair loh, nggak Nggak cair. kelihatan. Cair, cair. Bersih. Langsung. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Bersih, monggo. Pergi. Tetangga desa ini dari desa Gresik. Nanti kita sharing-sharing ya Om ya. Saling itu ya Om ya. Yang biasa tanda tangan dulu. Siap hari nih perpustakaan banyak tamu tanda tangan terus deh ini. Yang ini nanti jempol kanan dan kiri. Ayo monggo duluan. Saya belakangan aja. Kelihatan. Yang ini jempol kaki Mbak. Oh bukan. Biasanya biru. Nah, duitnya kayak baju saya nih hitam. Niki nama dan Nih, aku punya data. sedikit.
kira-kira gak bakalan nganggo sanksi kalau nganggo ini jangan dibilai malih kali ini nomor BPN dari jelas malih KTP Yuliani betul apa enggak? Ini aku punya datanya nih. Ini Jafar bener namanya. Oke, ini lapisnya dikasih sekarang apa nanti? Oh nanti. Oke siap. Pulpenmu sudah Mbak Yuli? Pulpenmu itu loh. Nah. Oke, terima kasih.